Masyarul muslimin, masyarul muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian penulis melanjutkan, illa annana nazkuru minan nuqulis sahihati anhum. Akan tetapi kita sebutkan nukilan-nukilan yang sahih dari mereka, sebagiannya ma yuthabbitul hujjah, untuk mengukuhkan hujjah ala anna hadha wa mazhabuhum, bahwa inilah mazhab mereka, yaitu mengimani seperti apa datangnya. Bi khilafi ma yurawwijuhu aznabul mu'tazilah, berbeda dengan yang difasarkan oleh para pengekor Mu'tazilah. Ya, pengekor Mu'tazilah itu adalah yang menggunakan pendekatan logika di atas pendekatan wahyu, dengan makna akallah jadi penentu, bukan wahyu. Bila bertentangan antara wahyu dengan akal, maka yang diperturutkan, yang diyakini adalah yang diikuti oleh akal. Inilah pokok dasar Mu'tazilah. Lalu diikuti oleh tawaif, golongan-golongan Islam yang mencoba untuk membersihkan teori-teori Mu'tazilah itu. Tetapi seperti sebagian ulama katakan, ibaratnya membersihkan pakaian kotor dengan air najis. Dengan air najis, nampaknya bersih, lumpurnya hilang, cuma tidak bisa kain kotor masuk selokan, perlu bukti juga tuh. Masukkan air selokan, nanti air bernajis, nanti dia hilang kotorannya itu nampaknya, tetapi najisnya hilang. Makanya kalau nak membersihkan itu tidak dibersihkan dengan air bernajis, bersihkan dengan wahyu. Ma'asyarul kiram rahmati Allah, cara berpikir yang sama digunakan, sehingga bedanya hanya sedikit. Yang satu Mu'tazilah menafikan seluruh sifat, yang pengekornya menafikan sebagian besar sifat. Mana yang paling bagak itu, Mu'tazilah atau pengekor? Mana yang bagak? Bagak lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah lebih terus terang dia. Berterus terang, kami tidak mengakui sifat. Yang bagak tidak pasti betul semua, ini salah paham. Kalau bagak betul, tidak. Maksudnya, mana yang bagak, mana yang kuat? Mereka terus terang, kalau ini tidak, bersembunyi-sembunyi. Seolah-olah pakai sunnah tapi tak pakai sunnah, bahkan mengklaim aslinya ahlu sunnah. Ya antum ini KW gitu, tapi tidak usah marah, kita tidak boleh marah ya, karena memang itu yang diyakini. Ketika disodorkan ini sunnah Nabi, oh ndak, Nabi ndak itu maksudnya. Apa maksudnya? Ini dari mana dalilnya bahwa itu yang dimaksud Nabi? Ini 2000 hadis tentang masalah ini misalnya. Di mana? Coba bukan hadis Nabi menjelaskan bukan itu yang dimaksud. Oh enggak, kita tidak bisa memahami hadis itu langsung, harus memahami lewat ulama. Tentu tanya lagi, Nabi ulama apa enggak? Nabi ulama apa enggak? Ulama, imamnya para ulama. Taib. Kemudian sahabat ada ulamanya pun enggak? Ada. Tunjukkan di mana bahwa ini maksud itu bukan seperti yang dikatakan Nabi. Kan nanti yang bilang tadi bahwa untuk mengetahui isi hati dengan ungkapannya. Nah kalau dia sendiri tidak bisa ungkapan Nabi belum jelas, berarti Nabi antum tuduh tidak pandai menjelaskan apa yang ada dalam keyakinannya. Karena apa? Karena ternyata sahabat tidak paham, tabi'in ikut-ikutan, tabi'in ngekoran. Baru pahamnya kapan? Setelah lahir paham ilmu kalam. Jadi sebab itu maka Syekh ingin menyebutkan nukilan dari para a'immah, para ulama tentang
bagaimana mereka berinteraksi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bi khilafi ma waradulahu aznabul mu'tazilah wa ahlut tajahhum, yaitu para pengikut Jahmiyah, min anna ta'wilah, bahwa ta'wil itu sabitun an ba'dihim, ia sabit dari sebagian ulama. Itu semuanya klaim, ya, semuanya klaim. An ba'dihim fa hadhi firyatun 'azimah, ini adalah kebohongan yang besar, wa kadzibatun ghalidhah, dan dusta yang berat. Aradu biha tashtita uquli tullabil ilmi, ingin merusak konsentrasi pemikiran para penuntut ilmu, ini meragu-ragukan para penuntut ilmu, wa talbis alaihim fi i'tiqadihim, sehingga membuat mereka ragu pada keyakinan mereka. Yang harus yakini seperti ini, tapi gara-gara itu, oh enggak, as-salaf itu tidak beriman atau tidak, as-salaf itu mengimani ta'wil atau tafwid. Itu tafwid tidak jelas maknanya, takwil jelas maknanya tapi bukan itu yang maksud, tapi makna yang jauh. Ada dalilnya? Ada, menurut rasa dan kira. Menurut tuan-tuan, mana yang lebih paham ucapan seseorang itu, orang lain atau yang mengucapkan? Yang mengucapkan lebih paham daripada yang mendengar. Sekarang yang mengucapkan itu siapa? Rasulullah SAW. Nah, momen yang ribuan kali itu, tidak satu pun dia menafsirkan seperti yang ditafsirkan oleh ahli ta'wil itu. Berarti mana yang lebih paham, ulama ta'wil atau Nabi sendiri? Ya, itu kan ulama katanya, itu yang tidak menakwil kan tidak ulama. Jadi kalau tidak masuk ahli ta'wil tidak ulama, tidak ahli tafwid tidak ulama. Kalau baru dikatakan ulama bila pandai menakwilkan atau mengatakan maknanya tidak jelas. Masa makna tidak jelas dikatakan ulama, macam mana pula? Tidak jolir. Tidak jelas dikatakan ulama. Kalau jelas dikatakan tidak ulama. Terbalik kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. An-naqlu an ahli ilmi bi tathbiti ma dzakarna. Nukilan dari ulama untuk mengokohkan apa yang sudah kita sebutkan, bahwa para nabi dan para sahabat mengimani ayat-ayat sifat seperti yang disebutkan oleh Allah SWT, tanpa ditakwilkan, tanpa ditamsilkan, tanpa ditashbihkan, dan tidak pula dita'til atau dikosongkan dari makna. Karena kalau tafwid itu kan kosong makna, artinya tidak ada yang diyakini. Yang diyakini apa saja? Huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, hadis, itu diyakini. Maknanya kita nggak tahu. Apa gunanya diturunkan? Pada Al-Quran disebut dengan tibyanan wa bayyinatin bilisanin arabiyyin mubin. Semuanya menjelaskan. Tiba-tiba maknanya tidak jelas. Dalam masalah yang tidak bisa ijtihad di dalamnya, yaitu masalah keyakinan. Harus juga kita payah-payah mencari maknanya. Rupanya tidak ada makna. Berarti kalau tidak ada maknanya, tidak ada yang diyakini kecuali hurufnya.